Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang ke-12 ya. Jadi kita bicarakan teori terakhir, yaitu tentang interteks. Teori interteks. Ya, tentang teori interteks. Interteks itu artinya peralihan. Ada yang katakan teori itu antar teks, membandingkan dari perubahan wujud awalnya dengan wujud yang baru. Ya, dengan wujud yang baru. Nah, saya jelaskan sedikit bahwa sebetulnya dalam kreativitas sastra ada kalanya karya sastra yang satu menjadi inspirasi untuk karya sastra berikutnya. Ya, ada kalanya begitu. Jadi munculnya sebuah karya sastra, orang ingin menyajikan dalam bentuk lain. Ya. Jadi karya sastra itu juga sumber inspiratif bagi orang untuk membuat karya lain. Dan itu jelas akan terjadi sebetulnya. Kalau dalam teori itu ada 3 dimensi, 3 perubahan. Ya. Ada namanya terjadi pengembangan, yang tidak ada jadi ada. Ada terjadi pengurangan atau penyusutan, yang ada jadi tidak ada. Atau dalam teori itu ada namanya variatif, memvariasikan. Tapi kalau kita lihat bisa kita tambah jadi 4. Ini kebetulan yang nulis skripsi salah satunya tentang teori interteks itu Melva. 4 apa? Tetap dominan. Jadi yang ada bagaimana wujudnya, begitu juga ketika ditransformasi wujudnya juga sama. Nah, apakah itu bisa diterima tambahan teori itu saya nggak tahu. Tergantung perbedaan pendapat kita. Misalnya dalam kreativitas sastra, orang terinspirasi ingin membuat namanya visualisasi puisi. Berarti kan wujudnya pertama kali itu puisi. Tapi muncul bagaimana memvisualisasi isinya. Nah, jelas itu 2 bentuk yang berbeda. 2 bentuk berbeda. Begitu juga dalam hal yang lazim yang selalu kita lihat dalam perkembangan sastra, yaitu tentang bagaimana orang mengangkat film dari novel. Jelas itu hal berbeda. Film dengan novel tidak sama. Ya, ada hal-hal yang mungkin kita jumpai dalam teks novel, bisa kita baca, deskripsinya bisa kita baca, tapi dan itu sebetulnya dalam novel kan kita nggak dituntun inspirasi kita, bebas, liar inspirasi kita. Apa yang Anda baca dengan apa yang Anda baca mungkin tafsirnya berbeda. Tetapi ketika dia wujudnya ke dalam film, itu tidak berbeda lagi. Ya, misalnya nih, contohnya dalam novel. Novel itu bicarakan tentang seorang wanita, katakanlah itu Hayati. Dia katakan Hayati itu gadis belia yang cantik. Nah, cantik menurut Anda kan beda-beda bagi yang membaca. Bisa jadi yang katakan cantik itu, oh rambutnya yongen. Bisa jadi yang katakan, oh dia itu Islami, pakaian Muslim, misalnya gitu. Ada juga yang katakan cantik itu ukurannya, oh dia rambutnya tegerai panjang gitu, berjalin. Itu artinya kan kita fiktif itu kan liar, bebas kita nafsirkan. Tapi ketika dia jadi film,
kita diarahkan oleh film itu yang wanita cantiknya secara visual. Apa kita kemampuan kita untuk menafsirkan itu terbatas karena udah ada wujudnya, ya udah ada wujudnya. Nah, perbandingan itulah yang dikatakan dalam artian dalam teori menafsirkan itu namanya teori interteks, atau populer juga mengatakan teori transformasi. Teori tentang transformasi. Bisa dimengerti? Nah, jadi itu tadi. Nah, tapi sekali lagi saya katakan tidak selalu urusannya sama. Misalnya novel jadi film, tidak selalu begitu. Ada kalanya dari hal yang kita itu terbatas menjadi suatu buah yang tidak terbatas. Misalnya nih, 2 garis biru. Itu wujudnya pertama kali itu film. Baru muncul novel. Jadi kalau orang nggak nonton filmnya, orang baca novelnya, bisa jadi apa yang dia bayangkan tuh ketika dengan film enggak ada ini. Tapi urutannya jelas begitu, tidak selalu gitu ya. Tidak selalu wujudnya seperti dari novel ke film. Tapi yang jadi masalah dalam teori ini adalah membandingkan dua karya sastra. Nah, pembandingan itu tuh yang kita lihat yaitu tadi perubahan tadi. Bisa pengembangan dia, bisa penyusutan, bisa variatif. Itu dalam teori yang standar. Tapi bisa jadi kita akan jumpai sesuatu yang apa yang kita jumpai dalam wujud aslinya, begitu juga yang kita lihat dalam film. Contoh nih, kalau Anda nonton Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, itu kan ada filmnya. Ya, coba Anda cermati misalnya dialog yang diangkat oleh sutradaranya, apakah dialog itu sama dengan dialog novel? Bisa jadi, karena dia tertarik dengan dialog-dialog yang ada dalam novel, dialog itu yang diangkatnya dalam film. Bisa jadi hal seperti itu. Nah, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita sakit, hari ini 3 orang adalah selesai sakit. Gara-gara belum bahasa mungkin ya. Ada Christine, ada apa. Ada musim sakit pula kita. Oke. Ada yang mau tanyakan?